Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara. Berarti saat ini berada di daerah Ngawi, tetap mencari sejarah budaya yang ada di Nusantara. Pada saat ini berada di sebuah pinggir jalan raya antara Ngawi dan Sragen, yaitu di Monumen Gubernur Suryo. Nusantara saat ini berada di sebuah hutan antara Ngawi dan Sragen, yaitu tepatnya di daerah Ngawi. Di pinggir jalan raya ada sebuah monumen tugu yang sebagai wujud bahwa di sini dulu ada sebuah peristiwa yang kelam di antara tahun 1948. Di belakang bisa kita lihat ada sebuah monumen yang berdiri kokoh dengan 3 patung. Disinilah adalah sebagai bentuk bahwa di sini ada sebuah tokoh yang bernama Suryo, yaitu Gubernur Suryo yang tewas oleh keganasan PKI. Untuk cerita lebih lengkapnya, Brothers akan mencoba mencari informasi dari penjaga Gubernur Suryo yang akan memberikan sebuah gambaran betapa sadisnya PKI pada tahun 48. Gubernur Suryo. Kita coba untuk memperingati, kita coba untuk mengenang betapa ganasnya kekejaman PKI. Sebagai generasi muda harus tahu sejarah bahwa Indonesia pernah mengalami masa kelam, yaitu pemberontakan PKI yang ingin merubah Pancasila menjadi negara komunis. Kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara berarti saat ini berada di Ngawi, tepatnya di antara jalan raya Ngawi sampai ke Sragen, yaitu sebelah kiri itu ada sebuah monumen. Kalau teman-teman Nusantara lewat daerah jalur selatan pasti akan melihat di sebelah kiri ada sebuah monumen, yang mana monumen itu ada tiga sosok laki-laki. Yang satunya adalah membawa tongkat, yang satunya adalah berdiri di samping kiri kanan. Disitulah adalah kalau orang mengenal di sekitar Ngawi adalah Monumen Suryo. Untuk lebih jelasnya, berarti saat ini bersama Bapak penjaga monumen dengan Bapak Sinten iki? Ya, kalau saya sebutannya Pak Sukar gitu aja. Sama Pak Sukar, Ya. sama Pak Sukar akan memberikan sebuah cerita secara singkat biar generasi muda yang ada di Nusantara tahu sebenarnya di Ngawi ini ada peristiwa apa di tahun 48. Pripun Pak ceritanya Pak? Ya. Terima kasih. Ini sedikit saya akan jelaskan secara singkat, namun tidak bisa jelaskan dengan detail karena saya sendiri
adalah lahir di tahun 1965, sehingga peristiwa itu saya sendiri juga belum lahir karena tahun 1948 kan intinya gitu, bahwa tahun 1948 itu memang bisa dikatakan itu adalah zaman PKI Madiun yang dipimpin oleh Muso. Nah, pada tahun 1948 bahwa pusat pemerintahan atau ibu kota pemerintahan Indonesia ini ada di Yogyakarta, ya. Pusat pemerintahan ada di Yogyakarta. Nah, waktu itu di bulan November 1948, beliau Bapak Presiden Soekarno itu memanggil semua gubernur seluruh Indonesia di Yogyakarta. Datang di Jogja. Iya. Terus, nah setelah pulang dari Yogyakarta, beliau Bapak Suryo itu juga lewat jalur ini. Sebetulnya sampai di Sidoarjo sana itu sudah diingatkan oleh Ki Demange Sidoarjo bahwa di tengah hutan Pelanglor ini ada segerombolan PKI. Itu Sebenarnya sudah diingatkan. iya, sudah diingatkan. Nah, itu yang mengingatkan semua. Ki Demangnya Sidoarjo. Kalau Lurah dulu kan istilahnya Ki Demang. Oh, Demang itu. Ya. Sebenarnya sudah diingatkan. Ya. Bapak Surya itu tidak boleh lewat sebenarnya. Ya, karena di sini memang ada segerombolan PKI Sudah. seperti itu. Kok tahu kalau itu PKI? Oh ya sudah, ya udah tahu ya. Terus? Nah, namun karena memang beliaunya adalah seorang negarawan, sehingga tetap beliau melanjutkan perjalanan pulang menuju ke Surabaya. Namun sampai di sini beliau Pak Suryo itu dihadang oleh segerombolan PKI betul di sini. Pas di jalan raya, Pak? Iya, jalannya dulu juga sebelum sebagus ini. Iya, di tahun 1948 jalannya masih sangat jelek sekali. Seperti itu. Kemudian dihadang, terus diseret dibawa ke sebelah utara jalan itu. Nah, di sana beliau diturunkan dari mobil, kemudian mobilnya di situ dibakar. Itu kan di sana juga ada tugu, ada tugu-tugu. Jadi tugu itu tempat pembakaran mobil itu. Ada di sana? Ada. Itu setelah mobil itu dibakar, kemudian beliau bertiga, jadi Pak Suryo, kemudian ajudannya dua itu M. Durjat sama Suroto, itu langsung diseret sampai ke Kali Kakak sana. Ke arah utara? Iya, ke arah utara, Kali Kakak namanya. Itu diseret berapa jauh, Pak? Iya, ada 2 atau 3 kilo. Nah, Pakai apa nyeretnya? kalau nyeretnya saya nggak tahu, intinya beliau itu dibawa ke sana, itu dianiaya di Kali Kakak itu, gitu sampai beliau bertiga itu meninggal semua. Di Kali Kakak sana juga ada tonggak semacam gitu, jadi tonggak sejarah intinya gitu. Jadi di sini dulu tempat pembantaian beliau Pak Suryo bersama perwira tinggi polisi itu dua itu kan, dia sama Suroto itu. Ya. Nah, keesokan harinya kemudian ditemukan oleh seorang pencari kayu bakar. Setelah dilaporkan, kemudian dibawa ke rumah sakit, diotopsi, ternyata beliau itu adalah Pak Suryo, Gubernur Jawa Timur yang pertama kali itu. Nah, jadi kalau saya sedikit cerita tentang katakan saja silsilah Pak Suryo, bahwa Pak Suryo itu lahir tahun 1898. 1800. 898. 1800? Iya. Itu usianya pada saat itu? Ya, kita nanti bisa istilahnya bisa jadi tahun 1898, kemudian peristiwa itu tahun 1948, dan nanti kan bisa istilahnya seperti itu. Seperti
seperti itu. Jadi Pak Suryo itu nama lengkapnya adalah Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo. Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo. Nah, bapaknya Raden Wiryo Sumarto, itu bapaknya. Kalau ibunya itu Raden Kustia. Jadi Pak Suryo itu lahir di Magetan, sehingga setelah terjadinya peristiwa itu, setelah jasadnya diotopsi dan dibawa ke Magetan, dimakamkan di Sasana Mulya Magetan. Sasana Mulya, makamnya di Sasana Mulya Sawahan Magetan. Ya. Jadi seperti itu sejarahnya. Kemudian di tahun 75 zaman Presiden Soeharto dibangunlah sebuah monumen yang posisinya di selatan jalan ini dikandung maksud agar itu Pak Suryo menuding ke arah utara itu biar bisa dilihat oleh para arus lalu lintas pengguna jalan gitu loh. Ya, coba kalau itu ditaruh di sebelah sana jalan kan nggak tahu toh kalau Pak Suryo itu nuding ke situ gitu loh. Ya, makanya ditaruh di sebelah selatan agar setiap orang yang lewat itu tahu kenapa kok Pak Suryo itu nuding ke arah sana. Nah, ke arah utara. Ya, itu artinya bahwa di sanalah mobil saya dibakar dan di sanalah saya dianiaya sampai saya meninggal. Intinya seperti itu. Makanya ditaruh di sebelah selatan jalan agar bisa terlihat oleh pengguna jalan, intinya seperti itu. Jadi tahun 75 dibangunlah sebuah monumen ya untuk mengenang sejarah. Makanya kita selaku generasi penerus jangan sampai kita itu melupakan sejarah. Seperti ujar beliau Pak Karno bahwa istilah jas merah itu memang betul. Jadi jangan sekali-sekali melupakan sejarah gitu. Agar kita tahu tentang sejarah. Jadi dengan keadaan yang sekarang seperti ini bukan serta-merta langsung kita itu merdeka seperti ini, tidak, karena memang jerih payah nenek moyang kita itu zaman peperangan itu sangat luar biasa dan banyak menelan korban baik jiwa. harta maupun iya, betul sekali. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, iya. Dulur Nusantara, sebagai generasi muda wajib tahu tentang sejarah. Sebab dengan kita tahu sejarah, kita akan tahu seberapa perjalanan panjang bangsa Indonesia sampai saat ini menuju kemerdekaan, yang sampai sini kita tetap ingin meraih kemerdekaan. Jadi perjalanan itu begitu panjang, penuh dengan liku-liku, penuh dengan perjuangan. Para pendahulu kita banyak melakukan perjuangan baik jiwa dan raga hanya satu tujuan, biar kita merdeka tanpa ada penindasan dari siapapun. Untuk itu sebagai generasi muda wajib tahu tentang sejarah. Sejarah harus kita cari, sejarah harus kita cari, sejarah harus kita junjung tinggi. Sebab dengan adanya sejarah kita bisa besar seperti ini. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat bagi generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Nusantara, disinilah ada sebuah tugu. Di tempat sinilah Gubernur Suryo dan 2 asistennya diseret, diturunkan dari mobil dan mobilnya dibakar di sini.
Kemudian beliau diseret ke arah utara sekitar 3 kilo dari sini ke sebuah sungai yang di sana. Di sini adalah saksi bisu keganasan PKI pada tahun 1948. Jalan inilah yang ke arah utara. Gubernur Suryo dan 2 asistennya diseret oleh gerombolan PKI. Akhirnya di sebuah sungai beliau meninggal, dibantai secara sadis oleh PKI. Sebagai generasi muda harus tahu sejarah tentang kebiadaban PKI, sehingga sampai saat ini pemerintah melarang G30 PKI atau gerakan PKI hidup di Indonesia.